application review, business review, investment, lifestyle, social politic. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, kali ini saya akan membahas sesuatu yang panas ya. Anda lihat saya memakai baju merah, ini adalah kode ya. Kalau Anda yang sering nonton video saya, ini pastinya saya akan membahas suatu hal yang panas. Kali ini benar-benar panas banget ya. Apalagi kalau bukan soal Hasto ya. Jadi begini loh, 1-2 hari yang lalu ya, itu rumahnya Jan Faridz, bekas ketua Partai Persatuan Pembangunan atau P3 yang juga pernah menjadi anggota One Team Press-nya Pak Jokowi kalau tidak salah ya. Rumahnya digeledah oleh KPK. Katanya diduga berhubungan dengan kasus Harun Masiku. Wah, ada buzzer PDIP yang bilang, apa-apaan tuh KPK geledah rumah Jan Faridz, padahal nggak ada hubungannya. Nanti kita lihat hubungannya. Nggak mungkin KPK itu geledah rumah Jan Faridz kalau nggak ada apa-apanya. Jangan sembarang ngomong lu buzzer. Oke deh, seperti biasa ada yang numpang lewat dulu nih ya, yang ringan dan yang lucu sekali. Oke, ini ada tulisan cuitan lah maksud saya dari Mas Fel. Dia bilang begini, dasar tolol lu. Nah, maksudnya apa? Dia meresponi cuitan dari Aryan yang bilang coba datang dia ke UGM sama debat. Baru namanya keren. Jadi dia minta yang namanya Gibran itu datang dong ke UGM debat. Ngapain Wapres harus debat sama mahasiswa gitu ya? Oleh karena itu Mas Wel bilang dasar tolol lu katanya ya. Jagoannya UGM dia kalahkan semua. Siapa? Ganjar, kan lulusan UGM. Mahfud MD lulusan UGM. Anies itu juga lulusan UGM. Ya, kalah semua. Capres-cawapresnya aja dikalahkan Gibran. Ngapain debat dengan yang namanya masih mahasiswa? Bukan levelnya. Betul Mas Fel, dasar tolol lu gitu kan. Mantap bener nih. Aduh. Kemudian, ini ada cuitan dari The Last Dodo. Dia bilang, itulah kenapa saya mendukung Prabowo sejak lama. Karena hanya beliau yang tidak bisa disetir oleh siapapun dan memperbaiki kondisi bangsa ini. Pelan namun pasti satu persatu beliau benahi katanya ya. Coba kalau yang jadi presiden saat ini bukan Prabowo, yakin bisa lebih baik, apalagi petugas partai kan, yang harus nunduk sama pemilik partai. Iyalah, ini kan bukan petugas partai, betul kan? Betul ya. Kemudian, tetap saja ada orang yang nyenggol-nyenggol Jokowi. Ini ada video ya, di situ ada tulisannya, nggak usah diputar lah videonya lah ya. Dia bilang, Anies sindir Jokowi. Anies ikut tren pamer foto zaman kuliah. Mana foto Jokowi zaman kuliah? Maka dari itu Alex mengomentari video seperti ini. Anies nggak punya foto jadi presiden. Ya, ngapain Jokowi harus pamer foto waktu masih kuliah? Ya, orang dia sudah jadi presiden. Nah, Anies pernah nggak jadi presiden? Ada nggak foto jadi presiden? Nggak ada, udahlah. Masalah foto aja lu ributin, ya kan? Nah, Teddy Gusnedi mencuit begini katanya, ketika Jokowi berkuasa, beliau tidak gunakan kekuasaannya untuk intervensi KPK, walaupun kawan-kawan dekatnya dijerat KPK. Iyalah, contoh, Juliari Batubara, kalau saya nggak salah nama lengkapnya ya, yang mengkorupsi bansos gitu ya, nggak diintervensi tuh, padahal tuh kawannya kan sama-sama satu partai PDIP kan ya. Jadi, bagaimana ceritanya ketika sudah tidak berkuasa, dituduh intervensi KPK. Waktu berkuasa aja tidak intervensi KPK, apalagi sedang tidak berkuasa. Pada sakit ya? Wah, bener Freddy, pada sakit itu ya. Kemudian, Ateistan mengomentari cuitan Eprilika Viramil. Eprilika bilang, selamat pagi Indonesia. Ada nggak sih mantan presiden
yang dicaci, difitnah, dan dijelekan, tapi makin disayang rakyatnya, katanya. Oleh karena itu, ateistan bilang begini, kenapa sih tak ada satupun warga Indonesia, ini ada salah ketik dia sepertinya ya, saya perbaiki aja ya. Kenapa sih tidak ada satupun warga Indonesia yang mau kunjungi Megawati? Nyelekit juga nih cuitannya. Padahal Mega gelar SE-nya seabrek. Maksudnya mungkin gelarnya seabrek kali ya gitu ya. Gelar profesornya dan juga anak Soekarno pula. Oh, maksudnya gelar profesornya banyak, itu ada anugerah-anugerah. Saya bingung juga ya, masa gelar profesor dianugerahi. Kalau doktor honoris causa, iya, betul bisa dianugerahi karena dia punya jasa. Tapi kalau profesor, kalau dia tidak mengajar tapi dianugerahi, aduh, yang ngasih gelar itu sakit kali ya. Nggak ngerti saya. Udah, tapi oke lah ya. Dan anak Soekarno pula katanya ya. Mungkin Ruhut Sitompul dan Deddy Sitorus mau jawab, kenapa nggak ada yang mengunjungi Mega? Yang banyak adalah Jokowi yang terima kunjungan rakyat. Gitu maksudnya. Oke? Nah, Kampungan Nora mencuit gini katanya. Karena ada berita nih ya, tok Prabowo setuju anggaran IKN 48 triliun untuk 5 tahun katanya ya. Nah, di sini Kampungan Nora bilang anggaran 48,8 triliun usulan Pak Basuki maksudnya ya, langsung diketok disetujui Presiden Prabowo untuk 5 tahun ke depan. Para pembenci kala pilpres ya anak Abah dan anak lobet 16%-an itu jangan dikasih tahu ya, nanti kejet-kejet dia ya, jangan dikasih tahu. Nah, oleh karena itu Alex mencuit, bagus deh katanya, daerah gua semakin maju, tambah sakit hati Bani kaum 16,24% yang mengharapkan IKN mangkrak, ya kan? Dia mengomentari berita CNN Indonesia yang soal 48,8 triliun yang disetujui Prabowo untuk lanjutkan bangun IKN. Karena kan orang pikir atau bikin gosip bahwa Pak Prabowo akan pecah kongsi dengan Pak Jokowi dengan memangkrakan IKN. Ternyata enggak. Disetujui itu anggaran 48,8 triliun yang diminta oleh Pak Basuki. Mantap. Alex juga mencuit bahwa ada pembangkit listrik tenaga surya di IKN sebesar 50 megawatt. Sudah tuntas dibangun dan mulai beroperasi. Mau apa lagi? Lihat tuh, hamparan solar panel ya. Ada videonya, tapi nggak usah lah kita putar ya. Nah, kemudian, ini nih kita mulai pelan-pelan masuk ke kasus Hasto. Alex mencuit lagi, semenjak kasus Hasto, baik banget Mak Banteng sama Prabowo. Kenapa? Ahmad Muzani, ini sekjennya Gerindra ya, dititipi Mega minyak urut untuk diberikan ke Pak Prabowo. Wih, ada minyak urut ya yang dikasih ke Pak Prabowo. Jadi baik banget ya sejak ada kasus Hasto katanya ya. Nah, Partai Sosmed bilang, usaha keras. Dalam hal ini kan Megawati titip minyak urut ya, untuk kepada Ahmad Muzani tadi untuk diberikan ke Pak Prabowo. Maka dari itu Partai Sosmed mencuit, usaha keras. Semoga bukan demi kasus Hasto. Ya nggak mungkin lah, masa mau nyogok kasus Hasto pakai minyak urut. Oke. Nah, ini dia nih yang saya bilang buzzernya PDIP, Bang Nalar. Dia bilang begini, KPK mencari Harun Masiku ke rumah Jan Faridz, mantan Ketua Umum P3. Lu tahu dari mana KPK nyari Harun Masiku ke rumah Jan Faridz? Seenaknya dia ngoceh. Ntar saya buktikan ya. Mantap ini endusan KPK sampai nyasar ke rumah Jan Faridz yang tidak ada kaitannya dengan kasus suap Harun Masiku. Sebentar lo, sebentar ya. Jangan sotoy lo ya. Nah, kita lihat ini dia nih. Kompas memberitakan ya. Baru nih hari ini ya. Kemarin maksud saya. Dia turunkan berita apa peran Jan Faridz di balik kasus Harun Masiku. Ya. Sampai kemarin pagi Kompas pun belum mendapatkan info karena KPK masih menutupi apa sih peran Jan Faridz di balik kasus Harun Masiku. Yang dibocorkan atau yang bocor cuma bahwa penggeledahan itu dibenarkan berhubungan dengan kasus Harun Masiku. Maka tadi si Bang Nalar sok pinter kan, sotoy, dia bilang Harun Masiku dicari-cari di rumah Jan Faridz gitu kan. Sabar, bukan itu ya. Nah, kemudian sore harinya kemarin ya, Jumat 24 Januari 2025,
Sepertinya inilah.com dapat bocoran duluan nih, ya. Dia bilang begini, Hasto diduga kasakusuk cari makelar untuk atur pra-peradilan. Jan Faridz terpeleset. Kenapa? Karena melalui Jan Faridz. Ini dia nih. Kita simak aja lah beritanya. Ntar dibilang saya bohong, ya. Dia bilang babak baru kasus suap PAW pergantian antar waktu ex-caleg PDIP Harun Masiku, ya. Inilah babak barunya maksudnya gitu ya. Usai menyeret Sekjen PDIP Hasto Kristianto, kini Jan Faridz ex-One Team Press ikut terbawa. Ya, diduga karena membantu tanda kutip anak emas Ketua Umum Megawati Soekarno Putri mencari makelar. Astaga, kata inilah.com, saya cuma baca nih ya. Makelar buat apa? Untuk bisa memenangkan pra-peradilan. Karena kan Hasto menggugat penetapan dia sebagai tersangka oleh KPK ke Pengadilan Jakarta Selatan kan, melalui mekanisme yang namanya pra-peradilan. Makanya dia cari makelar yang bisa memenangkan dia, ya, supaya terlepas dari status tersangka KPK. Ketahuan lo ya. Oke, jadi langkah KPK di sini katanya menggeledah rumah Jan Faridz pada hari Rabu malam lalu, yang mengejutkan publik kan ya. Seperti Bang Nalan bilang, ngapain cari Harun Masiku di rumah Jan Faridz? Lu nggak tahu sotoy lu ya. Nah, makanya ini orang menduga Harun Masiku bersembunyi di rumah Jan Faridz. Nyatanya tidak gitu. Jadi apa sebabnya Jan Faridz terseret dalam pusaran kasus ini, ya kan? Nah, ini dia nih. Inilah.com punya sumber katanya. Ini kata inilah.com nih ya. Jan Faridz berperan sebagai jembatan penghubung antara Hasto dengan sosok ex-hakim agung. Siapa ini mesti dicari nih ya. Informasinya, Jan Faridz sudah mengatur pertemuan dengan sosok tersebut untuk membicarakan soal bagaimana menyukseskan Hasto memenangkan pra-peradilan. Jadi Jan Faridz ngatur nih. Ini kata inilah.com ya. Kemudian, supaya menanggalkan status tersangka, supaya menang, supaya tidak jadi tersangka kan gitu. Bila berhasil, maka, ini dia nih, narasi politisasi, kriminalisasi yang selama ini digaungkan oleh kubu Hasto bakal dianggap publik sebagai sebuah kebenaran. Tuh kan benar, Hasto dipolitisasi, Hasto dikriminalisasi. Makanya dia berusaha menang melalui proses pra-peradilan. Kira-kira begitu menurut inilah.com. Nah, jadi katakan lagi di sini bahwa pertemuan antara Jan Faridz dengan sosok ex-hakim agung itu seharusnya, nah ini dia nih, terjadi di sebuah lapangan golf di Jakarta pada Rabu lalu. Katanya ya. Sayangnya, sang mantan hakim agung itu urung hadir katanya. Jika hadir, keduanya akan berakhir dalam operasi tangkap tangan alias OTT, ya kan? Sebab dalam pertemuan ini Jan sudah bawa uang pelicin. Uang pelicin nih yang merupakan titipan Hasto. Ini kan beritanya gitu, ya kan? Disinyalir katanya ya. Informasi ini bocor ke pihak ex-hakim agung sehingga membuatnya batal hadir. Bocor, sayang bocor. Coba nggak bocor, OTT dah tuh ya. Astaga. Oke. Tapi KPK katanya tidak mau kehilangan momen, ya. Langsung melakukan penggeledahan pada malam harinya. Usai penggeledahan, tim penyidik membawa 3 koper. 3 koper lo, gila nih. Dari rumah Jan Faridz. Para penyidik KPK keluar dari rumah Jan Faridz pada Kamis pagi lo, jam 1.05 dini hari. Dengan membawa 2 koper berukuran sedang dan 1 koper berukuran kecil. Selain itu, para penyidik juga membawa barang bukti lain berupa 1 kardus dan 1 tas jinjing tote bag. Oke? Sumber yang sama mengatakan, dalam barang sitaan itu terdapat sejumlah dokumen. Ada sejumlah dokumen ternyata ya, untuk memenangkan pra-peradilan Hasto. Turut juga disita sejumlah uang pelicin. Ada uang pelicinnya disita. Yang mana uang pelicin titipan Hasto yang tak jadi diberikan ke sosok
ex-hakim agung. Wah, berat ini Hasto nih. Berat ini nih. Jan Faridz juga kepleset nih. Astaga. Nah, dikatakan di sini, ketika dikonfirmasi, Wakil Ketua KPK Fitro Rohcayanto tidak menampik. Artinya, inilah.com sudah mengklarifikasi gitu maksudnya ya. Tidak menampik atau membenarkan. Dia nggak bilang iya, nggak bilang enggak. Ya, gitulah maksudnya ya. Segala informasi tersebut yang jelas katanya ya. Ia memastikan penggeledahan rumah milik Jan Faridz memang terkait peran Hasto di kasus Harun Masiku. Ya. Waduh. Jadi ketika di Uber nih katanya ya, apakah dalam penggeledahan turut disita dokumen terkait pra-peradilan Hasto berikut uang pelicin? Nah, Fitro ini tidak lagi menjawab. Iya. Sebelumnya katanya ya, juru bicara KPK Tessa Mahardika mengungkapkan peluang pihaknya akan memeriksa Jan Faridz lebih lanjut usai penggeledahan. Katanya ia bisa selama penyidik merasa hal tersebut diperlukan, maka tentu saksi siapapun akan dipanggil, dimintakan keterangannya. Wah, aduh seru ini ya. Inilah.com juga katanya mencoba mengkonfirmasi Pak Jan Faridz ya terkait informasi ini. Katanya pesan singkat yang dikirim via WA tidak mendapat respon. Begitu juga saat ia coba dihubungi melalui sambungan telepon, beberapa kali panggilan dialihkan. Wah, kita ketahui ya, KPK tengah bertarung dengan Hasto di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pra-peradilan ya, terkait gugatannya itu ya, atas statusnya sebagai tersangka. Ya, Selasa lalu, tanggal 21 Januari, KPK absen. Ya, Hakim Juyanto memutuskan menunda sidang sesuai permohonan resmi yang diajukan oleh KPK tanggal 16 Januari tersebut. Ya, astaga. Panjang ini ceritanya. Waduh. Ya, panjang. Ya sudahlah, kita tahu kan kasusnya Hasto apa gitu ya. Soal penggantian antar waktu Harun Masiku. Sebenarnya ada satu lagi ya yang lolos itu ya. Ada satu lagi yang lolos, yaitu yang namanya Maria Lestari. Ya, kalau yang Harun Masiku kan ketahuan, Maria Lestari lolos. Waduh, ya sudahlah, berarti ada dua nih. Selain Harun Masiku ada Maria Lestari. Wah, sudahlah. Jadi itulah ya alasannya kenapa KPK menggeledah rumah Jan Faridz, bukan cari Harun Masiku. Pastinya nyari bukti tadi ya, yang dugaan bahwa Hasto kasakusuk cari makelar kasus untuk memenangkan dia di pra-peradilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Oke? Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.